Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Pianur. Baik, teman-teman, langsung saja kali ini kita akan belajar latihan mengenai analisa dari kebutuhan sebuah sistem rekayasa perangkat lunak. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem peminjaman buku di suatu perpustakaan, di mana sistem itu nantinya akan berisi antara lain pada saat pendaftaran, identitas anggota diserahkan ke petugas untuk dicatat jika belum terdaftar, lalu dibuatkan kartu anggota. Yang kedua, proses peminjaman diawali dengan menyerahkan kode buku pinjaman dan kartu anggota ke petugas administrasi perpustakaan. Selanjutnya, petugas akan memeriksa buku yang dipinjam. Jika ada, buku pinjaman akan dicatat pada catatan peminjaman buku, kemudian dibuatkan bukti peminjaman untuk peminjam. Selanjutnya, kartu buku disimpan petugas dan buku beserta buktinya peminjaman diterima peminjam. Sistem ini harus dapat menghasilkan laporan peminjaman untuk pimpinan dan daftar pengeluaran buku untuk bagian pengadaan. Yang terakhir, buku-buku yang tersedia diperoleh dari bagian pengadaan. Baik, langsung saja teman-teman. Langkah-langkahnya ada 5 langkah. Yang pertama, melakukan identifikasi entitas-entitas. Yang kedua, menetapkan kebutuhan fungsional atau requirement. Yang ketiga, data apa saja yang perlu kita simpan. Yang keempat, membuat diagram konteks dengan mengacu pada nomor 1 dan 2. Dan yang terakhir yaitu menggambarkan di level 0 dan level 1 bila diperlukan. Baik, langsung saja kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu melakukan identifikasi entitas. Di dalam sistem yang akan kita buat akan terdapat 3 entitas, yaitu yang pertama anggota, yang kedua bagian pengadaan, yang ketiga pimpinan. Yang kedua yaitu menerapkan kebutuhan fungsional atau requirement. Kebutuhan ini berfungsi untuk mengetahui menu-menu apa saja yang nantinya akan kita buat di dalam sistem tersebut. Antara lain yaitu ada 3 menu. Yang pertama, menu pendaftaran, peminjaman, dan pelaporan. Di mana di dalam menu pendaftaran terdiri dari cari data anggota, melakukan perekaman data anggota, dan mencetak kartu anggota. Kemudian ada menu rekam data buku dan cari tampil status buku. Selanjutnya ada menu peminjaman yang di dalamnya terdapat rekam peminjaman, cetak bukti peminjaman, dan update buku. Dan yang terakhir ada menu pelaporan. Di dalamnya yang berisi cetak daftar pengeluaran buku, cetak daftar laporan peminjaman. Selanjutnya, apa saja yang perlu kita simpan dalam sistem tersebut untuk membuat sebuah database, yaitu antara lain ada 3, yaitu database untuk anggota, database untuk buku, dan database untuk peminjaman. Selanjutnya, langkah yang akan kita buat yaitu membuat diagram konteks. Di sini sudah tersedia diagram konteks sistem peminjaman buku, di mana bisa kita lihat teman-teman, semua tertuju pada sistem peminjaman buku, di mana ketika ada 3, yaitu anggota, pimpinan, dan bagian pengadaan. Di dalam anggota terdiri dari ID anggota, kompetensi dasar buku peminjaman, info status buku, kartu anggota, dan bukti peminjaman. Kemudian bagian pengadaan dapat mencatat ID buku serta mengetahui pengeluaran buku. Dan yang terakhir yaitu pimpinan dapat mengetahui
laporan penjualan dari sistem peminjaman buku. Selanjutnya ada gambar DFD. Berikut gambar DFD 0 yang dapat teman-teman lihat. Yang pertama, anggota. Anggota dapat melakukan pendaftaran ID anggota, kemudian setelah itu, setelah pendaftaran, anggota mendapatkan kartu anggota yang digunakan untuk mencari kompetensi dasar buku serta mengetahui info status buku pinjaman. Dari anggota dapat mencari serta menampilkan status buku ketika akan meminjam, dapat mengetahui apakah buku itu ada atau tidak. Kemudian ketika buku ada, maka dari proses peminjaman akan berlanjut untuk bisa dipinjam. Dan dari proses peminjaman akan melanjutkan ke pelaporan, dan dari pelaporan itu akan dilaporkan ke pimpinan. Kemudian dari bagian pengadaan, yaitu dapat memasukkan ID buku di dalam rekam buku. Setelah itu buku dapat dicari serta ditampilkan di status buku. Selain itu, setelah buku direkam, dapat ditampilkan di laporan guna untuk melaporkan data peminjaman ke pimpinan. Bagian pengadaan selain itu juga dapat melihat laporan daftar pengeluaran buku. Selanjutnya ada di level 1 proses 1.0, di mana ada ID anggota, terus masuk ke cari data anggota. Dari data anggota itu, maka kita akan merekam atau menyimpan data anggota, kemudian menjadi anggota. Ketika tidak ada anggota, maka balik lagi akan cari data anggota. Ketika data anggotanya sudah terdaftar, maka akan dicetak sebuah kartu anggota dan outputnya yaitu kartu anggota. Selanjutnya ada di level proses 4.0, yaitu ada rekam pinjaman, di mana ketika data buku itu ada, ketika kita akan melakukan pinjaman, maka akan dilaporkan ke pimpinan, kemudian dicetak di peminjaman. Ketika buku itu tidak ada, maka akan dilakukan rekaman kembali, dan ketika anggota akan melakukan peminjaman, selanjutnya yaitu di level 1 proses 4.0. Di sini dapat kita lihat yaitu proses anggota ketika akan meminjam buku, di mana ketika data buku ada, maka anggota dapat melakukan pinjaman buku. Kemudian ketika mau melakukan peminjaman buku, maka dapat dicetak bukti pinjaman. Jika buku itu tidak ada, maka akan dilakukan rekaman peminjaman. Selanjutnya yaitu di level 1 proses 4.0, yaitu ketika anggota akan melakukan peminjaman buku. Yang pertama yaitu dari anggota akan melakukan rekam peminjaman. Ketika data buku itu ada, maka anggota dapat melakukan peminjaman serta mencetak bukti pinjaman. Selain itu, dari proses peminjam juga akan ada update bukti pinjaman dari buku yang akan kita pinjam. Selanjutnya di level 1 proses 5.0.
Di sini dapat kita lihat yaitu proses peminjaman ketika akan mencetak laporan peminjaman, yaitu dari sebuah selanjutnya yaitu proses peminjaman, di mana ketika kita sudah melakukan cetak laporan, maka kita akan mendapatkan laporan pinjaman buku yang telah kita pinjam, serta cetak daftar pengeluaran dari buku yang kita pinjam. Selanjutnya ada pemodelan data atau diagram IR. Di sini ada proses dari anggota, di mana terdiri dari kompetensi kompetensi dasar anggota, nama anggota, tanggal lahir anggota, dan tanggal daftar. Ketika akan melakukan pinjaman, di mana di dalam pinjaman itu terdapat nomor pinjam, tanggal pinjam, serta tanggal kembali yang terdiri dari kompetensi dasar, judul, penerbit, pengarang, dan stok. Next ada kamus data. Di sini ada dua kamus data yaitu data store dan data aliran. Data store terdiri dari data anggota yang di dalamnya berisi kompetensi dasar anggota, nama anggota, tanggal lahir, dan tanggal daftar. Yang kedua ada buku, dan yang ketiga pinjaman. Di dalam aliran data terdiri dari ID anggota, kartu anggota, info status buku, kompetensi dasar buku pinjaman, bukti peminjaman, daftar pengeluaran buku, serta laporan peminjaman. Next yaitu ada spesifikasi proses. Yang pertama ada proses rekam data buku dengan nama inputan yaitu ID buku, tabel buku. Kemudian output yang dikeluarkan yaitu yang ditampilkan dalam sistem yaitu tabel buku, di mana di dalamnya dapat melakukan open tabel buku, melakukan input ID buku, melakukan validasi apakah buku itu sudah direkam atau belum, di dalamnya itu masuk ke dalam rekam data buku. Yang kedua yaitu ada proses rekam peminjaman. Dengan input ke dalam tabel kompetensi dasar buku pinjaman, tabel buku, dan tabel anggota. Dan untuk outputnya sendiri yaitu pada sistem tabel peminjaman. Dengan deskripsi yaitu ketika kita melakukan pembuka tabel buku, maka anggota dapat atau peminjam dapat melakukan input kompetensi dasar buku pinjaman. Selanjutnya dapat memvalidasi ke tabel buku dan anggota apakah itu valid atau tidak, maka akan ditampilkan. Yang ketiga ada proses cetak laporan pinjaman. Untuk inputan ke dalam tabel kompetensi dasar buku pinjaman, tabel buku, tabel anggota. Untuk pengeluarnya sendiri atau outputnya yaitu tabel laporan peminjaman, di mana di dalamnya berisi tentang open tabel buku atau anggota atau peminjaman, input periode laporan, sharing data peminjaman, baca record peminjaman, pencarian buku, penyimpanan tabel temporer, serta menampilkan atau mencetak laporan. Yang keempat yaitu proses update buku. Proses update buku ini nantinya masuk ke dalam tabel peminjaman dan tabel buku. Dan di sistem akan ditampilkan dari tabel buku dengan deskripsi di dalamnya yaitu dapat melakukan open tabel buku peminjaman, kemudian mendapatkan kode buku peminjaman, pencarian tabel barang, penghitungan stok, melakukan rekam data dan update stok, serta bisa menutup semua tabel.
Yang kelima yaitu proses cari anggota. Proses cari anggota sendiri nantinya akan masuk ke dalam ID anggota dan tabel anggota. Serta di sistem akan ditampilkan di hasil pencarian yang dideskripsikan di dalamnya, yaitu ketika kita membuka anggota, jika kita memasukkan ID anggota, jika anggota itu ada atau terdaftar, maka data akan ditampilkan. Jika tidak, maka akan kembali ke tabel anggota. Baik, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.